Halo anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian harian subtema yang kedua, hari ini kita akan memasuki tema yang ketiga, subtema yang ketiga, tugasku sehari-hari umat beragama, pembelajaran yang pertama. Untuk materi ini nanti bisa kalian lihat di buku paket halaman 84 sampai dengan 85, 87, 93 sampai dengan 94. Untuk materi esensial yang akan kita pelajari hari ini ada dua muatan. Muatan yang pertama adalah muatan PPKN, di mana kita akan belajar mengetahui macam-macam agama beserta ucapan salam, hari besar, kitab suci, dan tugasku sebagai umat beragama. Sedangkan untuk muatan SPDP kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Nah, anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk muatan PPKN, kita akan belajar tentang mengucap salam. Silakan anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Nah, intinya anak-anak, ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus saling mengucapkan salam. Salam itu ada salam yang bersifat umum seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, itu adalah contoh-contoh ucapan salam. Nah, setiap agama juga memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa saja ucapan-ucapan salam itu, kita akan mengetahui agama-agama apa saja yang diakui oleh bangsa Indonesia. Agama di Indonesia itu ada 6. Yang pertama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini adalah agama yang diakui di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu dari agama tersebut. Untuk yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian peringatan hari besar agamanya contohnya Idul Fitri. Idul Fitri ini sering kita sebut sebagai lebaran. Ada juga Idul Adha atau Idul Kurban, ada juga tahun baru Hijriah dan masih banyak lagi. Kemudian kitab suci Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah, ucapan salam pemeluk agama Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk Islam. Jadi tempat ibadahnya adalah masjid, peringatan hari besarnya contohnya Idul Fitri, kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran, ucapan salamnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah agama Kristen. Tempat ibadahnya gereja, kemudian perayaan hari besarnya ada Natal, ada juga Paskah, Pentakosta, dan masih banyak lagi. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab. Untuk ucapan salamnya adalah salam sejahtera dan shalom. Kemudian yang ketiga adalah Katolik. Katolik itu tempat ibadahnya adalah gereja. Kemudian perayaan hari besar keagamaannya adalah Natal. Kemudian kitab sucinya adalah Alkitab. Kemudian ucapan salamnya adalah salam sejahtera atau berkah dalam. Kemudian Hindu. Hindu tempat ibadahnya adalah pura. Kemudian hari besar keagamaannya adalah Nyepi, bisa juga Kuningan, Galungan, dan masih banyak lagi. Kemudian kitab sucinya adalah Weda. Kemudian untuk ucapan salamnya adalah Om Swastiastu, Om Santi, 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 Om. Kemudian Buddha, tempat ibadahnya adalah Wihara. Kemudian perayaan hari besar keagamaannya adalah Waisak. Kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka. Kemudian untuk ucapan salamnya adalah Namo Buddhaya. Kemudian Konghucu, tempat ibadahnya namanya Klenteng. Kemudian perayaan hari besar keagamaannya namanya Imlek. Kemudian kitab sucinya namanya Sujing. Kemudian untuk ucapan salamnya Wi De Dong Tian. Wi De Dong Tian atau salam kebajikan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama?
Nah, tentunya anak-anak masih ingat bahwa di kelas 2 itu atau di sekolah kita, tidak semua teman itu memiliki agama yang sama. Ada banyak sekali perbedaan agama di situ. Ada Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Nah, kemudian bagaimana sikap kita terhadap teman yang berbeda agama? Sikap yang pertama tentunya kita harus saling menghormati atau saling menghargai pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Kemudian yang ketiga, memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah. Contohnya misalkan yang nomor 3 ini memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah. Ketika hari Minggu kalian sedang bermain, kemudian kalian berpamitan kepada temanmu, izin untuk menjalankan misa di gereja. Kemudian ketika hari Jumat, ketika kalian bermain dengan temanmu, teman kalian izin untuk melaksanakan atau menunaikan sholat Jumat. Nah, kalian semua mengizinkan, itu berarti kalian sudah mempraktekkan memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah. Nah, kemudian kita akan belajar tentang budaya tolong-menolong. Tolong-menolong itu artinya adalah saling membantu antara sesama yang satu dengan sesama yang lain, antara teman kita dengan teman yang lain. Terhadap sesama, kita harus saling menolong. Nah, ketika kalian menolong, itu harus dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu maksudnya kalian tidak boleh mengharapkan imbalan atau upah. Contohnya misalkan seperti ini. Leon waktu itu terjatuh. Kemudian Guyu menolong Leon. Nah, Guyu menolong Leon itu dengan hati yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan imbalan. Misalkan, aku kalau nolong Leon biar aku nanti dijajakan di tempat Mak. Ya, bukan. Tetapi Guyu menolong Leon karena dia melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, tolong menolong ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Tentunya anak-anak masih ingat dengan bunyi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian, apa saja manfaat tolong-menolong itu? Di sini Bruna menyebutkan ada 4. Yang pertama, ada mempererat persaudaraan, mempererat persatuan, mempererat persaudaraan atau persatuan ini sama. Berarti menciptakan kerukunan, intinya seperti itu anak-anak. Kemudian manfaat tolong-menolong itu bisa meringankan beban orang lain, karena di situ kita melakukannya secara bersama-sama, jadi pekerjaan itu terasa ringan. Kemudian membuat hati bahagia. Kenapa kok menolong itu membuat hati bahagia? Karena di situ kita mempunyai banyak teman, mempunyai banyak kawan, berarti membuat hati kita bahagia. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif artinya gambar khayalan atau angan-angan. Nah, kemarin ini sudah. Kemudian untuk alat apa saja yang digunakan? Ada buku gambar, pensil, penghapus, pengharis, dan alat warna. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran daring kali ini. Kemudian untuk tugasnya, tugas daringnya tugas PPKN, tulislah berbagai ucapan salam berdasarkan agamanya, buat dalam bentuk tabel seperti buku paket halaman 94. Tugas ini silakan kalian kerjakan di buku tugas, kalau sudah nanti difoto dan dikirim via Classroom. Kemudian untuk tugas SPDP, silakan anak-anak siapkan buku gambar kalian, silakan anak-anak berkreasi dengan gambar imajinatif, gambarkan di buku gambarmu keadaan lingkungan yang terkena banjir. Kemudian warnailah dengan indah, kemudian untuk contohnya bisa kalian lihat di buku paket halaman 87. Untuk tugas ini nanti juga difoto. Untuk tugas daring hari ini, silakan kalian kirimkan di Classroom. Bruna berikan tenggang waktu sampai besok pukul 23 atau pukul 11 malam. Sekian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.